Ya, baik. Sudah live ya. Selamat datang di DevTalk yang ke-22 ya. DevTalk ini kita akan membahas uh, bagaimana melakukan analisis ya terhadap analisis tempering ya atau manipulasi gambar digital ya yang dilakukan secara forensik digital ya. Dilatari kasus yang sedang hangat ya, kasus terkait dengan ijazah ya Pak Jokowi. Beberapa ahli ya sudah melakukan analisisnya gitu ya, ahli-ahli yang kita tahu bersama ya sekarang ini menjadi calon tersangka gitu ya. Mereka melakukan analisis digital forensik terhadap gambar-gambar digital yang mereka dapatkan dari media sosial ya. Dan mereka melakukan analisis yang mereka sebut analisis forensik digital ya, menggunakan metode ELA gitu ya, error level analysis ya, yang sudah kita bantah ya berulang kali ya, bahwa ketika ijazah fisik ya yang menjadi objek ya pemeriksaan, tidak mungkin ya kita bisa menganalisis keasliannya, terutama keaslian dari ijazah ini menggunakan forensik digital ya. Uh, Sebenarnya cukup mudah memahami ini ya, tetapi saya nggak tahu kenapa para pakar-pakar tersebut ya masih mengulangi dan masih apa istilahnya ya, bersikukuh lah gitu ya menggunakan analisis digital forensik untuk melakukan pengujian ya uh, ijazah fisik tersebut ya, ijazah analog tersebut ya melalui uh, file-file digital yang mereka dapatkan melalui media sosial gitu ya. Uh, ya harapan saya sebenarnya ada yang hadir di antara yang kita undang kemarin ya, entah Pak Rismon ya, entah Mas Roy Suryo ya. Saya tertarik sebenarnya ingin men-challenge lah gitu ya. Uh, Bagaimana mungkin gitu ya sebuah ijazah fisik gitu ya dianalisa ya menggunakan metode ELA gitu ya. Berulang kali kita sudah menyampaikan sebenarnya ya di DF Talk 20 ya, saya kemudian Pak Nuh ya, bahkan di notulen FGD kita juga kita sudah sampaikan ya bahwa uh, untuk melakukan uji keaslian lembar ijazah gitu ya atau dokumen-dokumen penting lainnya gitu ya, itu tidak mungkin menggunakan digital forensik, apalagi menggunakan ELA gitu ya. Nah, di sini sebenarnya mengulang saja ya, hanya memang kita akan fokuskan ya sedikit ke ELA nantinya ya. Kita ingin memahamkan ya, membuat masyarakat paham bahwa error level analysis itu tidak mungkin digunakan untuk menguji ya keaslian sebuah dokumen-dokumen analog atau dokumen-dokumen fisik ya. Kenapa gitu ya? Dari pengertiannya juga ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan apa sih ELA sebenarnya, kan Anda bisa tanyakan sebenarnya ChatGPT atau DeepSeek atau buku-buku atau Anda cari Google aja Gemini, nanti pasti akan jawab itu sebenarnya ya. Bahwa analisa ELA ini memanfaatkan yang disebut dengan kompresi gambar digital, kompresi JPEG ya. Secara umum gambar digital yang kita temukan itu menggunakan format atau kompresi JPEG gitu ya. Nah, ketika pun ada yang aneh dalam sebuah gambar digital ya yang kita temukan gitu kan, berarti gambar digitalnya ya yang sudah ditemper, karena memang itu tujuan ELA ya. Tujuan dari error level analysis itu hanya bisa mendeteksi perubahan-perubahan atau manipulasi gambar-gambar digital. Apa itu gambar digital? Ya gambar-gambar yang merupakan produk digital yang diciptakan misalnya melalui kamera digital ya, handphone Anda gitu ya.
Kemudian komputer juga bisa karena ada webcamnya mungkin gitu ya. Ya gambar-gambar yang kita kreasikan sendiri menggunakan komputer ya, yang hasilnya digital gitu ya, bukan gambar fisik ya. Nanti akan saya demonstrasikan ya. Jadi analogi yang paling tepat ya yang bisa kita gunakan biar bisa lebih gampang ya membayangkan apakah mungkin kita menganalisis ya uang masalahnya, uang palsu seperti ini. Ini uang-uang palsu ya. Ini uang mainan gitu ya. Ketika kita foto katakanlah uang mainan tersebut, nanti saya tunjukkan gitu ya. Kemudian ada analisis ELA gitu ya. Apakah masuk akal ya? Anda bisa paham bahwa itu uang palsu atau tidak gitu ya. Apakah itu uang beneran atau tidak? Ya. Uang asli pun saya foto pasti akan dianggap palsu nantinya gitu ya. Jadi uh, inilah ya nanti yang mau kita demonstrasikan. Ya silahkan nanti ketika Anda bertanya ya, uh, kita akan coba fasilitasi ya, kita akan coba jawab semampu kita ya. Kenapa? Karena ELA ini saya sudah gunakan sejak tahun 2008 ya. 2008 ada kasus pada saat itu ada siswa ya, siswa sekolah gitu ya, yang badannya ya, kepalanya ya di cut and paste gitu ya, ditempelkan ke badan orang yang bertelanjang lah istilahnya gitu. Dan itu dengan mudah kita dapatkan, kita ketahui bahwa itu adalah manipulasi digital gitu ya, tempering dalam gambar tersebut. Dulu masalahnya sampai anak sekolah ini bahkan sampai mau dikeluarkan dari sekolahnya. Ya. Karena apa? Karena guru-gurunya juga merasa ini beneran gambarnya dia gitu ya. Tapi setelah kita berikan pemahaman bahwa ini manipulasi digital gitu ya, kita bisa buktikan gitu ya. Akhirnya mereka bisa berdamai lah intinya, artinya tidak jadi dikeluarkan. Meskipun ya si si apa nama korban ini uh, sudah terlanjur apa istilahnya malu lah gitu ya, meskipun ya itu bukan dia sebenarnya gitu ya, tapi ada loh yang banyak yang iseng gitu ya. Kejadian-kejadian ini juga banyak sekali ya belakangan ini terjadi ya, apalagi di di masa AI ya, teknologi AI ya, banyak sekali seperti yang terjadi kemarin, ada gambarnya Pak Presiden gitu ya dengan siapalah gitu ya, yang dilakukan oleh mahasiswa kalau nggak salah ya, dan akhirnya ditahan gitu ya. Meskipun iseng, tapi itu kan sangat berbahaya sebenarnya ya. Nah, inilah perkembangan teknologi yang kita tahu ada dampak negatifnya gitu ya. Semua teknologi itu punya plus minus istilahnya gitu ya, dan bisa disalahgunakan uh, sedemikian rupa. Beberapa bulan lalu juga ada ya anak sekolah yang akhirnya gitu ya mereka didamaikan sebenarnya sama sekolahnya karena ada yang mengupload video ya antara dua remaja sama-sama cowok gitu ya. Tetapi gara-gara AI bisa memodifikasi seolah-olah mereka saling bertindak senonoh lah gitu ya. Dan akhirnya ya ketahuan memang itu diproduksi oleh AI gitu ya. AI. Nah, kembali lagi ke ELA ya. Saya coba demonstrasikan kembali ulang lah gitu ya AI ini. Tapi mungkin uh, kalau ada yang ingin bertanya, ya silahkan bisa melalui chat di apa namanya sebelum kita demonstrasi gitu ya. Sebelum uh, saya mulai ya melalui demonstrasi menggunakan aplikasi yang ada gitu ya. Silahkan ya melalui chat di YouTube maupun di uh, Zoom ya di Zoom. Oke, sebentar saya coba remote dulu ya workstation saya. Share screen kalinya ya. Saya nggak pakai green screen soalnya. Saya coba mengulang yang
DevTalk 21 kalau nggak salah ya, saya mendemonstrasikan. Tapi saya ingin lebih lebih detail lah ya, menyampaikan ke Anda apa sih sebenarnya ELA gitu ya. Bentar, share desktop satu. Oke, oke, kelihatan ya. Ini di Embed Authenticate ya. Ya, ada banyak software-software yang bisa Anda gunakan untuk menguji ELA sebenarnya, ya, menguji ELA. Nah, kalau kita sih pakai software yang apa namanya, yang proprietary ya, namanya Embed Authenticate. Ini yang paling lengkap ya, selama ini yang bisa kita gunakan. Tapi kalau Anda ingin gunakan tools yang gratisan, ya, ada cukup banyak tools gratisan, terutama yang online ya. Katakanlah Forensically, ya. Anda coba, saya coba tunjukkan. Forensically. Yang ini ya. Ya. Kelihatan ya share screen saya? Kelihatan, kelihatan. Baik. Ya, ini juga bisa digunakan untuk analisis ELA di sini ya, ELA ya. Nah, bisa kita lihat di sini contoh gambarnya ya. Contoh gambar defaultnya ya. Contoh gambar defaultnya. Kalau misalnya Anda ingin menganalisis gambar lain, Anda bisa open gitu ya. Kemudian Anda bisa buka misalnya apa kemarin ya. Testing saya. Jangan salah. Nah, ini ya. Nah, ini. Tapi nggak begitu apa jelas sebenarnya ya di sini ya. Karena memang ya softwarenya gratisan dan kita harus tuning dengan baik gitu ya. Nah, saya coba pakai software saya aja ya. Tapi bisa sebenarnya kelihatan ya seperti ini. Ada magnifiernya. Magnifier itu artinya untuk zoom ya, zoom. Jadi kelihatan di sini bagian yang kontras-kontras ini adalah bagian-bagian yang memang saya edit dalam sebuah gambar gitu ya. Nah, uh, yang pasti gitu ya, gambar yang Anda lihat di sini katakanlah ya, gambar yang Anda lihat di sini itu kan hasil editan, kelihatan sebenarnya ya. Ada mbaknya di sini, ini saya copy and paste di sini, ya kan? Kemudian ada tulisan yang saya tambahkan di sini, gitu ya. Nah, ketika file ini misalnya dicetak, gitu ya, dicetak, ya, kemudian Anda print, ya, Anda cetak jadi fisik, gitu ya. Kemudian Anda foto, gitu ya. Kemudian Anda upload, misalnya, ke media sosial atau Anda analisis dengan ELA, ya, foto tersebut otomatis nggak akan muncul bagian-bagian yang error ini. Ya. Apa yang dimaksud dengan error level dalam ELA tersebut sebenarnya? ELA memanfaatkan namanya kompresi, tadi saya sebut ya. Jadi kompresi gambarnya, ya, seluruh gambar ini terkompresi dengan apa? Menggunakan JPEG, ya. Nah, ketika ada yang saya edit seperti ini, saya tambahkan tulisan, kemudian saya cut and paste seperti yang ada di sini, ya, kelihatannya bagian yang kontras ya, supaya lebih kelihatan, nggak terlalu apa namanya di sini softwarenya. Nah, ini dikecilin, mungkin maksimal seperti ini. Ya. Kalau okupasinya nggak terlalu kelihatan. Nah, inilah software gratisan ya. Jadi nggak begitu jelas ya bagian yang diedit. Tapi sudah kelihatan lah sebenarnya ya bagian-bagian yang diedit tersebut ya. Nanti kita bandingkan dengan software yang proprietary tadi ya. Nah, ketika bagian-bagian yang diedit ini ya
saya simpan kembali jadi sebuah file, ya, dokumen, ya, terjadi namanya error level, ya. Ada tingkat kesalahan pada bagian-bagian dia ini. Karena apa? Karena kompresinya sudah berbeda. Itu yang disebut dengan ELA, ya, error level analysis. Jadi tidak mungkin, ya, dengan ELA kita bisa menganalisis, ya, tempering-tempering yang ada di dokumen-dokumen analog. Ya. Itu tidak mungkin. Ya. Ketika pun Anda temukan, katakanlah dalam sebuah foto ada tempering-tempering digital, apa namanya, ada hal-hal yang aneh seperti misalnya bagian yang errornya lebih tinggi, ya, atau bagian yang kontras seperti ini, berarti file digitalnya lah yang sudah berubah, sudah diedit, sudah mengalami perubahan-perubahan. Ya, jadi tidak mungkin dokumen analognya yang dirubah gitu ya. Kenapa? Karena analisis mereka, ya, analisis para penuduh ini, ya, mereka mengira bahwa apa namanya, ijazah itu berbeda, ya, dengan yang lain, berbeda dengan yang mereka miliki dan seterusnya. Dan lucunya gitu ya, beberapa ahli ini membandingkan dengan foto mereka sendiri, gitu kan, pasti akan berbeda. Ya. Mau di foto yang lainnya juga pasti berbeda, yang asli lainnya juga kalau seperti itu caranya pasti akan ada perbedaan-perbedaan, pasti berbeda kontrasnya. Kenapa? Tergantung, ya, foto itu diperoleh dari mana, sudah dikompres berapa kali, dan seterusnya. Ya. Ketika file ini saya upload ke internet, ya, kemudian ada yang upload lagi ke media sosial lain dan seterusnya, itu akan lama kelamaan bagian ini menjadi nggak begitu ketara lagi nanti. Ya. Jadi sudah sangat sulit untuk menguji, ya, keaslian sebuah gambar digital tersebut. Gambar digital loh, ya, gambar digital. ELA memang bisa digunakan untuk menguji keaslian sebuah gambar. Apakah gambar digital ini sudah ditempering secara digital atau tidak? Ya. Bukan ditempering secara analog, bukan ditempel gambarnya menggunakan kertas dan seterusnya. Seperti dugaan-dugaan mereka itu. Ya. Jadi sangat ya ini yang perlu kita luruskan gitu ya, bahwa ELA, ya, analisis forensik digital, ya, ELA, ya, itu hanya berlaku ke dokumen-dokumen digital, ya, yang lahirnya memang digital atau born digital, ya. Contohnya apa? Ya, foto yang ada di kamera Anda. Contohnya apa? Ya, gambar yang Anda buat sendiri, katakanlah menggunakan komputer, menggunakan Photoshop, menggunakan yang lainnya dan seterusnya. Ya. Di berbagai kesempatan juga saya sudah menjelaskan, ya, tidak mudah, ya, menggunakan ELA ini, ya, tidak mudah sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena kita harus menemukan dulu file aslinya. Ya, secara prinsip, ya, digital forensik itu hanya dilakukan, ya, pada objek digital, pada format aslinya atau original source-nya, ya. Bukan yang ada di media sosial, ya. Nah, para ahli yang menuduh, ya, adanya tempering pada ijazah, ya, itu menggunakan ELA, tetapi mereka menggunakan apa? Menggunakan sumber-sumber dari media sosial, ya. Itu sudah jauh dari prosedur, ya, pemeriksaan digital forensik yang benar, ya. Oke, nah, saya coba pakai tool saya, ya, software saya. Nah, ini softwarenya, ya. Nah, ya, ini file aslinya, ya, file aslinya. Ya. Jadi kalau Anda analisis ELA, ya, dokumen asli, misalnya seperti ini, ya, nggak kelihatan adanya bagian-bagian yang diedit, ya. Kenapa ini warnanya agak cerah biru? Karena memang apa namanya, ada objek yang warnanya lebih biru, kira-kira seperti itu. Bisa kita lihat di swab di sini. Ada kehijau-hijauan lah, ya, hijau-hijauan seperti itu.
ya, bukan karena ini ditambahkan, bukan, ya, tapi di sini nggak kelihatan, ya. Nah, saya coba geser dulu, ini yang mengganggu sekali. Boleh ada di sini. Ini saya coba jadikan referensi, ya. Kemudian ini saya coba fit aja, ya. Oke. Kemudian kita bandingkan dengan yang diedit, ya. Nah, ini perbandingan antara yang belum diedit, ini sebagai referensinya, dan yang telah diedit. Bisa kelihatan di sini. Lebih jelas lagi nanti kalau ketika dia di berapa persen? Ya, di 70 atau 65%, ya. Lebih jelas, ya. Bagian yang diedit ini, ya. Bagian yang diedit. Jadi Ella dengan mudah, ya, bisa mendeteksi, ya, ketika kita bisa menemukan file asli yang sudah barusan diedit, gitu, ya. Apa yang terjadi ketika misalnya yang ini itu dicetak, di print, ya, menjadi analog, ya, kemudian difoto menjadi sebuah gambar digital, ya kan? Apakah kita bisa mengetahui bagian-bagian yang diedit dengan Ella? Ya. Kalau Anda memahami cara kerja Ella, dia memahami bahwa Ella itu menggunakan kompresi, memanfaatkan kompresi yang tidak, apa namanya, yang apa, mendeteksi manipulasinya, memanfaatkan kompresi yang tidak sama, gitu, ya, yang tidak, apa namanya, yang berbeda, yang memiliki error level atau tingkat kesalahan yang berbeda. Anda pasti paham bahwa nggak mungkin, ya, kita bisa mendeteksi tempering ini atau tempelan-tempelan itu, ya, menggunakan ELA, ya, karena memang ELA dirancang, ya, untuk hanya mendeteksi manipulasi di gambar digital, bukan di gambar fisiknya. Jadi contohnya seperti ini, ya. Nah, ini tadi gambar digital yang sudah di apa namanya, di tempering, ya. Nah, sekarang saya coba ganti, ya, gambar foto fisik, ya, foto fisiknya. Ada foto fisik seperti ini, ya. Ketika Anda analisis dengan ELA, Anda nggak akan bisa menemukan bagian mana yang di copy paste, bagian mana yang diedit tadi, dan seterusnya, ya. Kenapa? Karena kompresinya udah sama semua ketika kita melakukan foto, mengcapture, dan seterusnya. Begitu juga ketika misalnya gambar-gambar apapun yang dia menggunakan, apa namanya, gambar-gambar digital apapun yang sudah dikirimkan melalui media sosial, ya. Anda tahu bahwa ketika Anda mengirimkan gambar melalui WhatsApp, melalui Instagram, atau melalui Facebook, itu defaultnya, ya, aplikasi-aplikasi WhatsApp, Instagram, Facebook itu melakukan kompresi. Selain melakukan kompresi, dia melakukan resizing, ya, mengubah ukuran filenya, ya, termasuk resolusinya, ya, itu akan diubah, gitu, ya. Ya, memang ada metode bagaimana supaya dia mengirimkan filenya tetap utuh, gitu, ya. Misalnya mengirimkan gambar as dokumen misalnya di WhatsApp, gitu, ya. Tapi jarang orang mengirimkan gambar menggunakan itu. Biasanya paling banter ya pakai, ya, mode HD, gitu, ya, supaya gambarnya tetap besar, gitu, ya. Tak kualitasnya bagus, gitu, ya. Tetapi dia tetap akan melakukan namanya kompresi ulang, ya. Bayangkan ketika orang melakukan aplikasi-aplikasi itu melakukan kompresi ulang, ya, dan itu berulang kali, ya, setelah, oh, dia kirimi pakai WhatsApp, kemudian Anda kirimkan lewat Instagram, kemudian dari Instagram ada orang yang download, gitu, ya. Artinya kompresi berulang kali itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan otomatis, ya, bagian-bagian yang diedit itu sudah nggak akan mungkin untuk dideteksi lagi, ya. Sama seperti ini, ya. Jadi bagian cut and paste di sini itu sudah nggak terdeteksi lagi, ya. Apalagi kalau itu gambar dari fisik,
gitu ya. Nah, inilah yang sebenarnya apa namanya ya, yang bisa kita pahami ya, bahwa ELA tidak bisa digunakan untuk melakukan analisis keaslian sebuah dokumen fisik ya, dokumen analog ya. Makanya saya nggak tahu kenapa ya ada pakar masih meyakini oh ini ELA, error level analysis. Mungkin ya maksudnya itu bukan ELA ya. Kenapa? Karena ELA ini hanya salah satu metode sebenarnya ya yang bisa digunakan untuk mendeteksi adanya tampering di atau manipulasi dalam gambar-gambar digital. Ada banyak sekali ya. Ah, ini contohnya ya. Selain ELA ada namanya histogram, DCT map, ya. Ada namanya ghost map, ya, JPEG dari rata-rata ya. Tetapi apapun nanti analisis yang Anda gunakan, ya, termasuk analisis yang digunakan oleh si topi miring itu, gitu. Topi miring apa analisisnya? Sebentar. Uh, tadi ya. Nah, ini. Dia menggunakan luminance, luminance gradient, ya, seperti ini. Ya. Dia untuk mendeteksi katanya apa kemarin yang dilakukan dia? Mendeteksi gambar, ya, gambar uh, ijazah ya, ijazahnya ya, coba coba kasih tunjuk ya, ijazahnya yang mana? Yang ini ya, ah ini kayaknya, nah ini ijazah Pak Jokowi, ya. Ada yang menggunakan ELA lah, ada yang menggunakan apa luminance gradient lah. Oh ini nggak kelihatan segala macam gitu kan? Itu nggak mungkin ya. Anda bisa deteksi itu, ya. Nah, uh, ada memang ilmu ya yang disebut dengan computer vision ya, computer vision. Nah, Mas Roni Teguh mungkin lebih paham ya karena memang mereka belajar itu, tapi itu bersinggungan memang dengan digital forensik. Saya mengakui itu ada singgungannya dengan digital forensik, tetapi gini, bagaimana sih cara kerjanya mereka gitu ya, apakah di computer vision itu bisa langsung ya bisa diadopsi langsung menjadi apa namanya hasil forensik digital? Nggak bisa ya. Karena forensik digital itu ada SOP prosedurnya ya yang mewajibkan ya objek data yang kita periksa itu harus valid dulu, harus otentik dulu, harus aslinya dulu gitu ya. Sehingga apa? Analisis itu nanti hasil analisisnya ketika hanya menggunakan computer vision tanpa prosedur yang benar gitu ya. Itu analisisnya otomatis bisa menjadi bias. Bias itu artinya apa? Ada yang menemukan, ada yang tidak menemukan. Seperti yang terjadi, ya. Seperti analisis mereka itu. Oh, mereka nggak menemukan nih ada garis di sini, garis merah gitu ya. Karena mereka analisisnya pakai apa ya kemarin? Error level lah, atau menggunakan yang lainnya lah gitu ya. Meskipun itu sebenarnya tidak masuk akal gitu ya. Tetapi ya seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang bisa menemukan misalnya seperti Mas Roni Teguh kemarin. Saya coba demonstrasikan apa yang Mas Roni Teguh kemarin sampaikan ya. Dia bisa saja menemukan itu bahwa ada garis merahnya bisa ketemu gitu ya. Tools yang kemarin digunakan kalau nggak salah pakai pakai GIM ya, pakai GIM. Saya pakai yang versi Linux ya. Ini gambar yang sama seperti yang diupload sama si Dian Sandi ya. Jadi mereka merasa gambar itu pasti asli gitu ya. Meskipun Dian Sandi mengatakan itu asli gitu ya. Tetapi tetap aja sebenarnya nggak bisa dianalisis sebenarnya ya dengan forensik digital ya. Tapi kita cobalah dengan cara cocokologi yang mereka gunakan ya, GIM ya. Oke. Nah, nah ada yang lucu sebenarnya ini ya. Jadi ketika ada YouTuber, Mas Vicky kayaknya ada ya, Mas Vicky, Vicky Himpong ya, mencoba mendemonstrasikan teknik yang digunakan oleh Mas Roni Teguh ya. Kemudian si topi miring ya, topi miring apa? Topi merah ya, topi merah. Mencoba mengulangi katanya gitu. Tapi dengan pemahamannya yang keliru gitu ya. Ketika Mas Roni menyampaikan pakai tone mapping gitu ya.
tapi dia menggunakan tune curve, ya itu berbeda. Itu teknik atau metode yang sama sekali berbeda gitu ya, sehingga memang nggak nyambung gitu ya. Dan saya bisa pastikan si topi miring ini tidak paham sama sekali apa yang apa namanya yang dia lakukan sama sekali gitu ya. Dari cara ngomongnya gitu ya, bagaimana sebenarnya computer vision bekerja, itu nggak paham benar gitu ya. Oke, saya coba buka lah ya filenya ya. Filenya open open file ya berarti ya. Biasa ukurannya yang 80 kalau nggak salah ya. Yang ini. Ini gambar yang saya download dari uh, Twitter ya, X-nya ya, Dian Sandi. Sama persis lah gitu ya. Saya nggak ubah apapun. Bisa kita cek MD5-nya, salah satunya segala macam. Itu sama seperti yang dianalisis oleh Mas Teguh, sama yang dianalisis sama Mas Vicky mungkin ya. Secara kasat mata, ya, kalau Anda zooming di sini, memang nggak terlalu kelihatan gitu ya, bahwa ada bagian yang merah di sini gitu ya. Ini bukan digital forensik ya, ini hanya istilahnya cocokologi ya, seperti yang mereka gunakan ya. Tetapi karena mereka tidak menemukan bagaimana cara memunculkan warna merahnya di sini, sebenarnya ada banyak sekali metode-metode untuk memunculkan warna merahnya gitu ya. Nah, saya salah satu metode yang kemarin Mas Teguh sudah bilang ya, sudah tunjukkan ya. Jadi kita menggunakan namanya di bagian colors ini ya. Sebenarnya ada beberapa teknik ya, bisa memunculkan bagian-bagian itu sebenarnya ya. Kalau tone mapping ya, beda sama tone curve ya. Anda bisa cari nanti apa sih perbedaan antara tone curve sama tone mapping ya. Nah, si apa? Si topi merah itu, topi miring, dia menggunakan tone curve, artinya nggak ketemu dia. Ya. Kenapa nggak ketemu gitu ya? Ya karena dia nggak paham gitu ya. Nah, cukup pakai ini saja ya. Secara umum ya ini defaultnya, saya settingannya udah default seperti ini ya. Anda bisa lihat ya. Sebenarnya muncul aja ya warna merahnya di sini gitu ya. Kelihatan ya bagian merahnya. Ini menggunakan gambar yang Sandi ya. Saya nggak perlu kasih tunjuk gambarnya, hasil scan-nya. Kita punya gambar hasil scan sama ya aslinya juga ada. Nanti dikasih tunjuk di pengadilan ya. Itu jelas banget kok kelihatan di hasil scan-nya. Itu kasat matanya kelihatan bahwa garis merah ini melintasi kok gitu ya. Kalau foto ditempel sebenarnya harusnya bagian yang sini juga nggak nempel lah gitu ya, karena ini fotonya yang ditempel kata mereka. Suaranya Bang Joshua hilang. Suaranya hilang, Bang. Iya, suaranya hilang, Bang. Bang Jo, suaranya hilang. Saya pakai USB soal mikrofon. Ya, tes tes Oke, tes. udah kedengeran. Sudah Mantap, ya? mantap. Oke, sudah Bang Oke, Jos, sudah. sudah. Oke, sudah ya. Oke. Sorry, mungkin kesentuh tadi kabelnya ya. Saya pakai eksternal apa? Eksternal
mikrofon ya. Baik, ya. Jadi di sini sebenarnya kelihatan ya, masih screen saya masih kelihatan ya, kelihatan warna merahnya yang melintasi itu. Meskipun ini bukan forensik sebenarnya, cuman ya itulah yang mereka lakukan dan mereka kebetulan nggak ketemu gitu ya. Nah, itu bukan forensik yang sesungguhnya. Ya. Ketika ada dokumen analog, ini terutama seperti ijazah atau uang palsu atau uang apapun lah gitu ya, dokumen-dokumen penting lah gitu ya. Biasanya dokumen-dokumen berharga ya, seperti ijazah itu punya proteksi atau security system sendiri ya, security-nya sendiri gitu ya. Seperti ijazah ini ya. Saya coba kecilkan dulu 100% gitu ya. Saya reset dulu ini tadi. Untuk saya ulang aja, tak buka satu kali lagi. Nah, ini aslinya ya. Nah, ini seperti proteksi ijazah katakanlah ya. Sama seperti uang palsu atau uang ya, mata uang seperti ini. Kan ada proteksinya ya, proteksinya. Proteksinya apa? Proteksinya rata-rata itu fisik ya. Fisik layer ya. Jadi ada lapisan-lapisan fisiknya yang nggak mungkin kita bisa analisis menggunakan digital ya. Nah, itu makanya ijazah, dokumen-dokumen berharga seperti ini nggak bisa menggunakan digital forensik ya. Harus menggunakan analog atau menggunakan namanya dokumen examiner, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dokumen. Meskipun sebenarnya ya beberapa metode-metode dalam dokumen examiner mereka mengkombinasikan menggunakan teknologi digital juga sebenarnya, tapi bukan digital forensik gitu ya. Nah, sama seperti apa ya? Ada teknologi biasanya digunakan oleh kepolisian untuk mendeteksi bercak darah gitu ya. Wah, mereka menggunakan sinar khusus ya, sinar semacam sinar biru gitu ya. Nanti ketika kelihatan darah, dia akan memancar sendiri, memancar sendiri. Nah, kurang lebih ya untuk ijazah, untuk dokumen-dokumen penting seperti uang dan seterusnya, itu harus menggunakan teknologi-teknologi seperti itu. Ya. Nah, di ijazah misalnya, ya apa sih eh, apa namanya metode-metode pengamanan di ijazah itu ya secara fisik ya nanti akan kelihatan ada namanya watermark ya watermark ya ya logo di sini ya bisa dikategorikan watermark tapi sebenarnya ada watermark yang ada di ijazah ini yang kelihatan samar-samar sebenarnya ya ya dengan metode-metode tertentu ya di apa namanya saya nggak terlalu biasa pakai izin ya di sini tuh kelihatan ya atau menggunakan teknik yang